Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Monggo kita lanjutkan. Ulang kembali yang kemarin sudah kita tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. At-taubatu taubat fauron dengan segera. Min kulli maksiatin, dari setiap kemaksiatan. Kabiratan, yang besar, kanat adanya itu maksiat, au sogirotan, atau kecil adanya itu maksiat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kamu semuanya, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya kami, sesungguhnya aku, maksudnya Nabi Muhammad, atubu ilaihi, bertaubat kepada Allah, kula yaumin, setiap harinya, mi'ata marotin, 100 kali. Masya Allah. Dalam selanjutnya disampaikan bahwa wajib hukumnya setiap orang mukallaf itu bertaubat. Bertaubat atas segala perbuatan kemaksiatannya, baik maksiat ataupun dosa kecil, terlebih dosa yang besar. Jangan menganggap bahwa dosa itu kecil lalu menyepelekan. Tidak ada dosa besar kecuali dosa kecil yang selalu ditumpuk-tumpuk. Kecil tapi ditumpuk-tumpuk, lama-lama akan menjadi membesar dan menjadi besar. Dan bukan masalah besar dan kecilnya dosa, tetapi terhadap siapa kita berbuat dosa tersebut. Oleh karenanya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna taubat menurut para ulama itu adalah kembali. Rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat harus ada dengan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, nyesal terhadap kemaksiatan yang pernah dijalankan. Seseorang yang mencuri, dia kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ada penyesalan. Ya Allah, kenapa saya berbuat mencuri? Nyesal. Ada penyesalan. Lalu setelah penyesalan yang begitu luar biasa dalamnya, nyesel. Yang keduanya, berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan mencuri tersebut. Seseorang yang meninggalkan ibadah sholatnya, lalu dia nyesel, ya Allah, kenapa dulu saya sholat sering saya tinggalkan? Kenapa dulu puasa sering saya tinggalkan? Nyesel, ya Allah. Kalau orang Wetan mengatakan getun. Bahasa Sundanya apa? Kaduhum. Getun yang luar biasa, tertancap dalam hatinya luar biasa. Penyesalan yang luar biasa sampai dia menangis. Menangis bukan dibikin-bikin, tapi benar penyesalan yang luar biasa. Lalu yang keduanya, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan tersebut, untuk tidak mengulangi daripada meninggalkan sholat tersebut, untuk tidak mengulangi daripada mencuri tersebut, untuk tidak mengulangi daripada mendolimi orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jikalau ada hubungan dengan manusia, maka minta halalnya, minta maafnya. Kalau barang yang kita curi, maka barangnya diapain? Dikembalikan. Nggak boleh kita mencuri, umpamanya mencuri motor, motor kita curi. Nyesel, ya Allah, kenapa saya mencuri motor? Tapi ngejugur gue motornya nggak dikembaliin deh. Nah, yang ketiganya, kalau ada hubungan dengan manusia, maka barangnya dikembalikan. Dikembalikan kepada yang punyanya.
Supaya apa? Supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Orang yang telah bertobat dari seluruh perbuatan kemaksiatannya, orang yang penuh dengan penyesalan daripada perbuatan maksiatnya, lalu dia kembali kepada Allah taala, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah taala. Maka insya Allah jikalau tobatnya Allah terima, dia kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ada Pak, kita itu sering merasakannya. Sering kita ulang, kenapa ya kok tiba-tiba sedih hati teh? Setelah dicek, saudara mungkin ada yang sakit, nggak ada yang sakit. Mungkin ada masalah, nggak ada masalah, tapi jiwa ini kayak kerontang gitu. Pernah Pak? Jadi kayak kosong gitu. Sedih gitu loh. Sedih hati ini, ada apa ini sebenarnya? Tetapi nggak ada masalah. Pernah atau sering mungkin Pak ya? Ini apa sebenarnya? Nah, sebenarnya adalah perwujudan daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan, yang Allah tamakkan, yang Allah kasihkan, balasannya di mana? Di dunia ini. Dengan diberikan kesedihan yang luar biasa oleh Allah taala. Maka jikalau kita seperti itu, Masya Allah, itu menjadikan penyadaran buat kita bahwa kita harus segala kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu semua termasuk orang-orang, agar kamu semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung teh orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke wae tobatnya kalau udah tua lah, Masya Allah. Ya kalau matinya sampai tua, kalau enggak engke tanggung lah nantilah. Yang penting wah masih seger buger gini, masih lama matinya, enggak ada, kita enggak akan pernah tahu kapan kita akan mati, enggak pernah akan tahu. Itu buah kelapa itu. Yang sudah tua nggak jatuh-jatuh. Padahal sudah tua itu. Buah kelapa. Lontal-lontal gini kena angin nggak jatuh-jatuh. Tapi lihat, yang masih bunga, rontok dia. Begitulah umur manusia. Insya Allah ya, kalau kita melihat Pak, orang yang meninggal dunia, jangankan meninggal dunia Bang ya, melihat orang yang sakit saja. Orang yang sakit Pak. Kemarin Bang ya, raba kakinya sudah pada dingin semuanya. Dia dingin kakinya nih, sakit sudah nggak bisa apa-apa ya Allah. Kemana kekuatan kita? Kemana kejayaan kita? Kemana ilmu kita? Kemana kehebatan bicara kita? Enggak. Semuanya terdiam, terkunci semuanya. Hanya begini, sudah. Itu sakit orang yang parah itu seperti itu. Menjadikan ibrah buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Bahwa sebentar lagi kita akan menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo ya Allah Pak, nggak usah. Lihat umur Pak. Ngobrol kali Mbah ya Mbah. Umur pinten Mbah? Sudah sekian, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita ulang tahun itu Pak, sedih. Kalau ulang tahun Mas Dimas ya bahagia ya, Masya Allah. Masih 27 ya. Masya. Kalau ulang tahun model kita di ulang tahun ini ya Allah, ternyata sudah lihat KTP, Masya Allah. Sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun itu. Ini kalau musim itu sudah asar. Sudah asar 50 itu. Umur daripada umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dari sudah 50 itu sudah Masya Allah, sudah nggak nunggu apa-apa Pak. Hanya nunggu kita datangnya daripada kematian. Maka kita perlu persiapan. Persiapannya bagaimana? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri daripada orang yang bertobat itu ada semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu tandanya. Orang bertobat, saya sudah tobat kok, benar-benar tobat saya. Lu sholat entek, ini bagaimana? Ciri orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala itu ada peningkatan keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Apa pertama yang diperbaiki? Ibadah sholatnya. Sebab as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang daripada agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarokaha faqad hadamadin, barang siapa yang tinggal sholat, maka dia akan merobohkan agamanya. Jadi yang pertama dia perbaiki ibadah sholatnya. Yang tadinya kurang berjamaah, karena dia sudah bertobat, Masya Allah, menjadi orang yang rajin untuk sholat berjamaah. Nah ini mumpung bulan, Pak? Bulan Muharram ya, jadi tahun baru. Makna hijrah itu kan berpindah. Nah kita dalam satu hari itu kan 5 waktu sholat Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah ditingkatkan satu titik lagi. Contohnya bagaimana?
Ya Allah, karena saya masih penuh dengan kesibukan, pokoknya dalam 5 waktu ini saya harus sholat berjamaah minimal 1 kali lah gitu. 1 kali yang nggak akan pernah ketinggal takbirnya imam. Berarti bukan masbuk. 1 kali lah saya lah. Contohnya sholat apa yang gampang tuh? Subuh lah gitu. Artinya gampang itu pasti ada semuanya. Kan nggak mungkin orang berangkat kerja jam 2 kan nggak ada. Pasti habis sholat apa? Subuh. Ya Allah, mulai tahun ini saya akan berusaha untuk meningkatkan ibadah sholat jamaah saya. Ketika sholat subuh, ya Allah, saya akan ambil subuh. Subuh dulu yang saya ambil. Nanti meningkat. Tidak akan pernah takbir kecuali di belakangnya imam. Imam Allahu Akbar, saya Allahu Akbar. Nah, itu ada peningkatan keinginan untuk memperbaiki ibadah sholatnya. Manakala ibadah sholatnya sudah berbagi, insya Allah yang lain akan menjadi baik semuanya. Ini ciri daripada orang yang, apa tadi Pak? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Bertobatlah kamu semuanya kepada Allah, sesungguhnya aku, maksudnya Nabi Muhammad, aku ini Nabi Muhammad, kata Rasulullah, atubu ilaihi, bertobat kepada Allah kulla yaumin, setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Luar biasa Pak. Kanjeng Nabi Muhammad bertobat kepada Allah 100 kali setiap harinya. Pada Nabi dijamin, Nabi itu maksum, nggak pernah punya dosa. Dijamin oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, nggak pernah punya dosa. Tapi tobatnya, ya Allah, sehari semalam berapa kali? 100 kali. Luar biasa Pak ya. Makanya monggo dalam pertemuan yang singkat ini, dalam pembahasan kitab yang luar biasa ini, Masya Allah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk segera memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala hubungan kita dengan Allah Ta'ala sudah kita perbaiki, insya Allah semuanya akan baik, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan Pak? Kalimat apa yang dibaca Mas 100 kali itu untuk boleh? Ya Pak. Bertobat tadi, Nabi kan bertobat minimal 100 kali dalam malam sehari. Iya. Kalimatnya. Ya minimal buat kita mencontohnya adalah membaca apa kita Pak namanya Pak? Istighfar ya. Nah terlebih-lebih perbanyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai selesai. Nah ini di mana Pak tepatnya? Di mana tempatnya kita membaca kalimat tersebut? Ada doa yang mustajabah Pak. Doa yang mustajabah itu adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Jadi kan setelah adzan selesai, itu kita kena berdoa Pak ya. Berdoa adzan ya, berdoa habis adzan. Kemudian kita sholat qoblah. Nah, sebelum qomat isilah dengan doa. Doanya punten Pak, jangan minta ampun buat sendiri, tapi buat keluarga kita. Allah maghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku sendiri ini. Nah, ditambahin Allah maghfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kalau sudah kami yang baca suami, berarti minta ampun juga untuk siapa? Anak dan istri kita dan keluarga kita. Lalu terakhir Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al hayai minhum wal amwat. Minimal kita mencontohnya Pak Ketua, yaitu dengan memperbanyak baca apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ba'da salat Pak 20 kali istighfar. Kali 5 berarti berapa Pak? 100 kali. Pak bagaimana Pak? Saya istighfar tapi masih berbuat maksiat. Enggak apa-apa. Terus baca istighfar sampai maksiatnya bosan menghampiri kita. Jadi jangan pernah, kenapa saya istighfar tapi masih maksiat? Enggak apa-apa. Terus baca istighfar sampai maksiatnya itu apa? Diam, enggak mau lagi dengan kita. Terus baca istighfar. Jadi seperti ini Pak, saya zikir, saya wirid tapi pikiran masih kemana ini? Cik, saya zikir, saya wirid tapi pikiran nggak bisa fokus, mending bagaimana Pak? Mending nggak usah wirid. Tetap berjalan wiridnya, zikirnya walaupun pikiran masih kemana-mana. Daripada pikiran kemana-mana tapi tidak apa? Tidak wirid. Terus berzikir, terus wirid, terus baca sholawat, terus baca zikir, terus baca kalimat-kalimat thayyibah sampai kekhusukan Allah berikan kepada kita. Jadi nggak usah menunggu khusuk dulu. Saya akan khusuk nanti kalau saya akan sholat kalau sudah khusuk. Saya akan dzikir kalau sudah khusuk. Jangan. Seperti ini, saya akan sedekah kalau sudah apa namanya? Sudah kaya. Jangan nunggu kaya. Bersedekahlah sampai kaya.
Berzikirlah sampai datang khusyuk. Beristighfarlah sampai maksiat kita bosan menghampiri kita. Karena insya Allah Pak, orang yang bersama dengan Allah Ta'ala, segala kemaksiatan insya Allah dengan mudah Allah akan singkirkan. Atas pertolongan siapa? Allah Ta'ala. Mana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk bisa taat kecuali ditolong oleh siapa? Allah Ta'ala. Jadi pagi ini Pak, kita bisa taat, kita bisa hadir sholat berjamaah, kita bisa duduk di pengajian. Ini bukan kemauan kita, bukan kemampuan kita, bukan. Kalau kita punya kemampuan, Pak, semua orang akan bisa. Tapi ini semua kenapa kok bisa terjadi? Pertolongan siapa? Allah Ta'ala. Kita ini pagi ini Pak ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga bisa sholat berjamaah, sehingga bisa duduk di pengajian. Ini rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka seagung-agungnya rezeki itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Pak Ketua, sering itu tiap malam baginda agung Nabi besar Muhammad SAW itu kalau sholat tahajud Pak, beliau sampai bengkak-bengkak kakinya, Pak. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kemudian beliau kalau sujud, Pak, kalau sujud ya Allah, sampai istri beliau itu khawatir, kok lama sujud Nabi ini? Sujudnya lama sekali, Pak. Dan beliau menangis itu sudah sujudnya. Luar biasa, Pak ya. Nah, lalu ditanyakan, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah? Engkau ini nggak punya dosa. Engkau ini maksum, kan dijaga sama Allah. Tapi kok seperti kenapa? Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, apakah nggak senang kalau aku ini diberikan predikat sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Luar biasa Pak, nggak punya dosa, dijaga oleh Allah Ta'ala, maksum, tapi sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ini menjadikan teladan buat kita sekalian, ini yang gelopot. Nah, kalau Sundanya apa gelopot ya Pak? Bolokot ya. Bolokot dengan dosa ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang segera bertobat kepada Allah. Dan salah satunya Pak, tempat-tempat pengajian seperti ini. Jadi dikala kita ngaji Pak, kalau kita duduk, kala kita menunggu giliran ngaji Al-Quran Pak, Masya Allah, di hati kita Pak, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosa istri saya, ampuni dosa anak-anak saya, dosa istri saya, dosa anak-anak saya, dosa keluarga saya ya Allah, jadikan orang istiqomah beribadah kepadamu ya Allah nih. Ini karena tempat waktu yang mustajabah. Kalau tempat ini di Mekah, di Madinah itu tempat yang mustajab. Kalau waktu di luar dari Mekah dan Madinah, ini waktunya saat mustajabah. Kapan? Ketika ada majelis-majelis seperti ini. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat ngeriung, Pak. Jadi kalau ada pengajian seperti ini, malaikat ngeriung mengamini doa daripada jamaah tersebut. Maka mangga yang punya hajat, yang punya maksud, minta sama Allah. Hajat yang paling utama, nggak usah warna-warna. Minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kalau kita anak kecil pulang itu ringan. Seperti gini, Pak. Ketika ada anak bayi lahir, itu ketawa atau nangis, Mas Dimas? Oe ya, kitanya bagaimana? Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Bayi lahir nangis, kitanya senang. Sebaliknya nanti, kalau kita meninggal dunia, kita ketawa. Biarkan orang-orang pada menangis. Paham ya? Jadi ketika bayi kita lahir dulu, kita nangis. Oe. Orang-orang senang ketawa. Masya Allah senang. Nanti dibalik, ketika kita meninggal dunia, kita ketawa. Biarkan orang-orang sekitar menangis. Artinya bagaimana? Kembali dalam keadaan selamat menghadap Allah Ta'ala karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi haqqil Qur'anil Karim. Bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakah hadal majlis ya Allah. Sarang-sarang Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin.